Oke, nah, di video kita kali ini eh, kita mau bahas tentang setelah seleksi administrasi apa sih yang harus dipersiapkan oleh para peserta seleksi online. Masih sekitar tentang online. Oke, nah jadi jika merujuk kepada alur pendaftaran atau persyaratannya, kita bisa lihat sebentar kita bukan dulu ya. Nih, ya. Ya. Nah, ini dia. Jadi kemarin itu pertanggal 28 Februari itu pendaftaran sudah ditutup. Jadi ini pertanggal 1 Maret itu tinggal tunggu pengumuman. Jadi bisa dilihat di sini pada peserta melakukan pendaftaran online, poin satu membuat akun, poin 2 mengisi. Nah, poin 3 di poin 3 ini bagi para peserta yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi akan menerima kode billing pembayaran. Kode billing pembayaran ini untuk apa? Untuk tes BKN, TKD BKN. Nah, kita mau bahas nomor 3 sampai dengan nomor 5 dulu. Karena nomor 4-nya melaksanakan pembayaran, ya kan? Kemudian serta melaksanakan tes kompetensi TKD, CATBKN di lokasi yang dipilih. Kemudian kalau lulus dari PKN baru tes. Oke, kita bahas sampai nomor 5. Nah, nomor 5 ini bahasannya adalah eh, apakah soal TKD BKN ini sama dengan soal-soal tahun lalu. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah penerimaan Unhan tahun ini itu unik. Kenapa unik? Dia sama atau mirip dengan penerimaan eh, calon taruna Akmil tahun 2024 yang perdana menggunakan CATBKN. Nah, untuk tahun 2024 CATBKN Akmil ini bobot soalnya hampir mirip dengan CAT SKD CPNS ataupun sekolah kedinasan yang lainnya, ya kan? Bahwasanya di sini diterangkan ini melalui ini ya website BKN official ya. Bahwasanya eh, BKN itu menyiapkan seleksi taruna TNI tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, ya kan? Nah, kemudian untuk tesnya BKN itu hanya memfasilitasi seleksinya. Passing grade itu standar kelulusan ditentukan oleh Mabes TNI. Kalau untuk Unhan ini, kemungkinan seleksi atau standar kelulusannya itu juga ditentukan oleh Universitas Pertahanan. Apakah mengikuti nilai standar CPNS 2024 atau yang lain. Apa? Karena kalau tahun 2024 nih, kita ambil dasar aturan dari yang 2024 pengadaan PNS, seleksinya itu eh, ada tiga opsi, ada tiga isi, TWK, TIU, dan TKP. Ini TWK bertujuan melihat nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa negara ini maksudnya bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau TIU itu analogi, silogisme, analitis, berhitung, angka, perbandingan, kuantitatif, soal cerita, figural, analogi, ketidaksamaan, serial. Nah, TKP ini yang mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan seleksi CPNS. Dia miripnya nanti ke seleksi CAT-nya Taruna Akmil. Jadi kalau ada abang-abang atau kakak-kakak yang pernah tes CAT Akmil, CAT SKD untuk Taruna Akmil, itu boleh ditanya untuk tahun 2024 dan 2025. Ini pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, anti radikalisme. Jadi secara umum kemungkinan sama. Nah, apakah standar nilainya itu sama? Nih, kalau
Nilai ambang batas kemarin seleksi CPNS itu 65 untuk TWK, artinya minimal benar 13 soal, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Kemungkinan kalau untuk Unhan mungkin sedikit berbeda di nilai ambang batasnya. Pertanyaannya adalah apakah yang lewat ambang batas akan lanjut, tergantung dari Unhan sendiri. Apakah Unhan memang mensyaratkan yang minimal nilai ambang batas lewat, yang penting lewat untuk diseleksi selanjutnya, atau nanti harus di ranking lagi secara nasional. Nah, itu tergantung sama Unhan. Sejauh ini sepertinya belum ada informasi terkait berapa banyak masing-masing prodi, atau mungkin saya yang miss ya, Pak, masing-masing prodi, dan berapa yang diambil untuk tingkat lanjutnya. Gitu. Oke, itu sih. Jadi dia kemungkinan hampir mirip ya dengan penerimaan salah taruna Akmil PCAT, dan aturannya juga mungkin seperti ini, atau mungkin juga nanti ada keluar aturan baru yang mengatur mengenai nilai batas dan kriterianya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa, nanti mungkin di video-video lain kita bisa bahas. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, kan, di poin 6, peserta yang dinyatakan, bentar ya, peserta yang dinyatakan lulus TKD BKN, itu selanjutnya melaksanakan tes kesehatan tingkat 1 di rumah sakit yang telah ditentukan, dan pemeriksaan psikologi online. Nah, kenapa sih harus pakai TKD BKN? Karena kemungkinan besar eh, taruna-taruna atau calon kadet yang di Unhan ini setelah selesai dari pendidikan kemungkinan akan diletakkan di sebagai aparatur sipil negara ataupun ya ASN ya. Dia diletakkan di Kementerian Pertahanan ataupun kementerian lain sebagai tenaga sipil ataupun eh, militer nantinya. Makanya di tes kalian dari awal untuk tes CAT BKN. Nah, tes kesehatan ini apa saja? Tes kesehatan itu standar untuk apa ya? Kemarin kalau nggak salah sudah ada dijelaskan di sini. Oh, nggak ada ya. Tes kesehatan itu standar gigi, mata, tinggi badan, badan, dan lain-lain. Kan? Nah, di situ dilaksanakan di rumah sakit. Rumah sakit mana nanti ditentukan oleh panitia daerah. Karena ini seleksinya daerah, kemudian apa namanya, seleksi daerah, kemudian seleksi pusat. Kalau merujuk ke ini jadwal ini, kan kita sambil sekali dua ya. Nih, di sini bahwasanya pengumuman verifikasi tanggal 7 Maret. Ya, tunggu saja. Ini tanggal 7 Maret sudah pengumuman ataupun lewat nanti. Pembayarannya itu tanggal 9 sampai 18. Jadi ini mepet dengan Lebaran ya mungkin ya. Jadi jangan sampai terlewat. Kemudian pengumuman pelaksanaannya tanggal 8. Nah, pengumuman pelaksanaan ini artinya dari tanggal 18 sampai tanggal 8 itu ada jarak sekitar 1 bulan. Itu masih di apa ya, masih dikasih waktu untuk belajar, persiapan dan lain-lain. Pelaksanaannya tanggal 13, antara tanggal 13 sampai 17. Ini tiap daerah bisa beda-beda. Bisa satu daerah itu selesai dalam 1 hari, bisa selesai dalam 2 hari, tergantung daerahnya banyak atau tidak. Pengumumannya tanggal 22 April, artinya, nah, uniknya CATBKN itu dia akan live score, bisa live score ya, bisa kita lihat langsung skornya, jadi nggak perlu terlalu lama nunggu untuk hasilnya. Pemeriksaan tes psikologi online tanggal 27 sampai 30, kesehatan tahap 1 di tanggal 4 sampai 7. Nah, pengumumannya nanti 22 Mei
22 Mei inilah pengumuman siapa yang berhak lolos ke Unhan. Kemudian eh, balik lagi ke sini nih, tes offline-nya itu gimana? Kan? Tes offline itu gimana? Nah, tes offline ini kemungkinan besar nanti di Unhan itu dilaksanakan tes IQ. Karena di awal kalau tidak salah saya disampaikan bahwasanya tes IQ itu dilaksanakan di Unhan. Tes IQ satu, yang kedua tes kemampuan bidang. Tes kemampuan bidang itu maksudnya apa? Itu nanti ada tes soal matematika, fisika, biologi, dan kimia untuk membuktikan bahwasanya ya memang nilai yang diinput di sistem itu memang benar-benar hasil belajar sendiri, ya kan? Dan di situ dites, bahwasanya apakah memang layak untuk prodi yang kalian pilih. Kemudian masih ada juga kalau tidak salah selain tes IQ, tes apalagi kalau offline ini renang, tes fisik ya otomatis tes fisik, semapta A, semapta B, semapta C, itu dia. Kalau untuk di offline misalnya. Kalau tidak, kalau masih belum berubah ya. Jadi boleh cari informasi pembanding di tempat lain, kakak atau abangnya yang pernah lulus, misalnya. Nah, kemudian menandatangani surat perjanjian ini nanti dibawa dari kota masing-masing, ya kan, belum pernah menikah, bersedia tidak menikah, tidak menerima beasiswa lain, kemudian bersedia ditetapkan sebagai kader bela negara dan Komcat. Nah, ini nanti mengikuti pendidikan dasar militer di Akmil. Kan, mudah-mudahan yang bercita-cita lulus tahun ini bisa lulus. Kalaupun yang tahun ini masih tahun pertama lulus, masih bisa tes lagi tahun depan. Setidaknya sudah punya gambaran kalau sudah sampai besar. Ya kan? Nah, nih, bukan pendidikan itu sampai 1 September 2026. Jadi kalau untuk pembayarannya, nah ini dia, ada pembayaran biaya 100.000, nanti akan muncul kode billing di halaman seleksi, silakan login, nanti bakal dapat di situ, ya kan? Maksudnya tarifnya itu adalah 100.000 itu untuk penerimaan negara bukan pajak. Itu. Setelah ini apakah ada bayar-bayar lagi? Kemungkinan besar tidak ada bayar-bayar lagi, kecuali nanti kalau untuk persiapan datang ke Sentul ya, di kampus Unhan, itu biaya keberangkatan itu ditanggung sendiri. Oke, ya, ini itu saja video kita kali ini bahasannya. Semoga informasi yang diberikan itu bisa bermanfaat. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Uh, Kalau ada informasi tambahan, nanti mungkin akan disampaikan di kolom komentar ataupun di tempat-tempat lain. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.